izin waktunya. Silakan Dokter Amir, ini adalah dokter dari Rumah Sakit Pratama dan kebetulan juga beliau adalah alumni petugas TKHI. Tahun berapa ya Dok? Lupa saya. 2016. 2016 dan Pak Mariana itu. Kemudian Pak Mariana nggih. Terus di Kloter SOC, terus insya Allah menjadi calon petugas di 2022. Amin amin. Nggih. Monggo silahkan Dokter Ahmad Amiruddin Al Husain terkait. Sudah kelihatan Mbak No? Sampun monggo. Oke. Nanti semoga tidak putus di tengah jalan ya. Ini lagi hujan, mendung dan hujan di sini. Pindah-pindah jaringan pokoknya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Turiman sebagai perwakilan dari FPKHI Pusat, kemudian Pak Mariana Ketua FPKHI DIY. Kemudian tadi ada Dr. Haji Tejo Katon dari Kemenak DIY, kemudian yang saya hormati juga Pak Imron Cahyono ST MKes dari Pusat Kesehatan Haji. Malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada jemaah haji. Jadi nanti saya akan share sedikit saja dan mungkin sedikit-sedikit kita bahas tentang vaksin, karena tadi di chat itu kok malah nanyanya pada vaksin-vaksin. Ya sudah, nanti sekalian saja. Oke, siap. Baik. Jadi latar belakangnya kenapa ini penting, karena seperti kita lihat zaman sebelum COVID itu kalau misalnya kita haji ataupun umroh itu kan kumpulan massa yang sangat banyak berjubel-jubel dari seluruh dunia. Nah itu penyakit-penyakit dari seluruh dunia itu bisa ngumpul jadi satu, saling tular menular begitu. Jadi bisa menularkan karena dari Indonesia membawa misalnya TB, kemudian mungkin dari sekitar Timur Tengah bawa meningitis dan sebagainya. Nah itu juga penyakit-penyakit ini menularnya macam-macam, tergantung kumannya apa, sakitnya apa. Jadi bisa melalui udara, misalnya kayak COVID ini kan kita tahu katanya dari udara, dari percikan atau droplet cairan tubuh atau air liur gitu. Kemudian bisa juga dari air, misalnya kolera yang pernah jadi wabah zaman dahulu, atau mungkin kontak langsung atau lewat media. Dulu karena tidak mungkin menjaga jarak, sehingga mau tidak mau pasti bisa tertular, kemungkinan untuk tertular itu tinggi gitu. Nah, jadi definisinya dulu untuk penyakit menular itu adalah, ini saya ambil dari Permenkes nomor 45 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Jadi penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia, bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur maupun parasit. Nah, dia menular dari orang yang sakit atau membawa kumannya tadi ke orang yang sehat, sehingga orang yang sehat menjadi sakit. Intinya seperti itu. Nah, tujuan dari pencegahan atau pengendalian penyakit menular itu salah satunya menurunkan angka kesakitan. Jadi yang sehat jangan sampai sakit. Kemudian kalau udah sakit jangan sampai meninggal atau cacat. Karena beberapa ada yang membuat cacat. Misalnya seperti meningitis itu bisa membuat lumpuh. Makanya diharapkan jangan sampai
Nah, untuk mencegahnya secara umum adalah menghindari kontak dengan orang yang sakit atau binatang yang pembawa penyakit. Nah, di Arab apa kira-kira? Nah, tahun 2013 kita pernah dengar MERS. Nah, itu kan binatang pembawanya diketahui adalah unta. Jadi salah satunya adalah itu. Kemudian dengan majunya teknologi saat ini, nah, penyakit-penyakit yang menular ini bisa dilakukan pencegahan dengan vaksinasi. Jadi meskipun tadi sudah disebutkan bahwa yang diwajibkan untuk haji atau jamaah haji itu vaksin meningitis dan vaksin COVID, tapi ada vaksin-vaksin lainnya yang bisa Bapak Ibu cari sendiri untuk melindungi Bapak Ibu sekalian. Kemudian pencegahan selanjutnya sekarang yang sedang digembar-gemborkan di mana-mana adalah menggunakan masker. Kalau dulu mungkin masker itu salah satunya tujuannya biar tidak kena debu, biar tidak kering tenggorokannya, tapi sekarang lebih penting karena biar tidak terkena atau menyebarkan COVID-19 gitu. Dan menjaga jarak itu tadi ya, biar tidak kena COVID. Kemudian kita juga melakukan kebiasaan atau pola hidup sehat, karena beberapa penyakit menular ini lebih gampang atau lebih senang pada orang yang punya pola hidup yang tidak sehat gitu. Nah, ini beberapa contoh penyakit menular yang ada pada jamaah haji. Kita ambil beberapa saja. Itu sebenarnya masih banyak, tapi ini yang penting. Yang pertama adalah tuberkulosis. Ini penyakit yang sejak zamannya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Gitu. Jadi penyakit tuberkulosis ini salah satunya penyakit yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Singkatannya biasanya TBC gitu ya. Gejalanya biasanya batuk yang lama, lebih dari 3 minggu, kemudian ada dahaknya, kemudian kadang ada juga yang dahak sampai batuknya itu berdarah. Nah, yang penting itu adalah jamaah haji yang menderita TB dengan hasil pemeriksaan BTA atau sputumnya atau dahaknya itu positif, itu tidak dapat diberangkatkan ke Tanah Suci. Itu di Permenkes tentang istitoah kesehatan haji itu dimasukkan orang yang menderita tuberkulosis itu tidak istitoah sementara. Jadi jamaah yang diketahui dia nanti menderita TB dengan hasil pemeriksaan BTA-nya positif itu ditunda keberangkatannya, tidak bisa diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Tapi itu sementara, biar nanti istitoah adalah jamaah haji tersebut nanti harus diobati dahulu sampai hasil pemeriksaan BTA-nya negatif. Jadi kalau besok berangkat, misalnya minggu depan berangkat, ketahuan sekarang kena TBC, nah itu nanti tidak diberangkatkan, diobati dulu. Kira-kira biasanya pengobatan TB itu 2 bulan secara intensif, kemudian nanti dicek BTA-nya negatif, baru boleh berangkat. 2 bulan wis rampung hajinya gitu. Jadi diharapkan nanti jangan sampai kita kena tuberkulosis. Nah, kalau ketemunya di sana, misalnya di Indonesia juga tidak kena TBC, tidak ketahuan batuk-batuk, tidak ketahuan itu TBC, kemudian di Saudi sakit, kemudian dicek di rumah sakit di sana ketemunya TBC, nah itu nanti dikarantina, jadi sampainya negatif, sama aja. Ini nanti meskipun berangkat ya di sana tetap
isolasi di kamar perawatan sendiri, kemudian nggak jadi haji. Jadi itu yang pertama. Kemudian penyakit yang kedua itu cacar. Jadi cacar ini disebabkan oleh virus yang namanya Varicella zoster. Kalau orang Jawa bilang dulu namanya penyakitnya dombo. Nah, itu salah satunya penyebabnya Varicella zoster ini. Nah, tanda-tandanya muncul ruam kemerahan yang isinya cairan yang gatal di seluruh tubuh. Gatal sampai terasa panas biasanya. Nah, jamaah haji yang menderita cacar ini tidak dapat diberangkatkan juga ke tanah suci sampai dinyatakan sembuh. Jadi kalau misalnya ini doang satu mati. Klater 1 begitu ketahuan jamaahnya kena cacar, nah itu nanti ditunda keberangkatannya sampai sembuh nanti bareng dengan kloter yang selanjutnya. Yang nggak enak adalah kalau jamaah ini kloter terakhir yang diberangkatkan gitu. Nah itu nanti sudah tidak bisa berangkat lagi karena sudah nggak ada kloter di belakangnya. Jadi yang cacar ini biasanya kalau sudah pernah kena, sudah ada kekebalannya, imunitasnya sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali kena cacar, nah sebaiknya divaksin karena sudah ada vaksin untuk cacar ini. Nah ini perlakuannya kalau di Saudi juga sama. Begitu ketahuan di sana menderita cacar, nanti diisolasi sampai sembuh. Nah, kalau menderitanya sebelum prosesi ibadah hajinya, nanti pas ibadah hajinya bisa ke armusnanya. Tapi kalau menderitanya pas waktunya armusna, ya mau tidak mau diisolasi tanpa dia bisa ke armusna tadi. Selanjutnya ini penyakit pneumonia. Jadi pneumonia ini radang paru-paru yang biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah ini sama, jamaah haji yang menderita pneumonia ini juga tidak bisa diberangkatkan ke Saudi. Harus diobati dulu sampai nanti sembuh atau layak terbang. Karena nanti kalau misalnya pneumonia diberangkatkan naik pesawat, kita kira-kira 10 jam di atas pesawat, misalnya dia sesek, nanti tidak bisa menangani dengan maksimal begitu. Dan penyakit ini setiap tahun merupakan penyakit yang menyebabkan jamaah haji itu dirawat inap di rumah sakit Arab Saudi. Nah, pneumonia ini ada vaksin yang bisa diberikan untuk mencegahnya, itu misalnya untuk bakteri pneumococcus itu bisa diberikan. Tapi ini tidak masuk di dalam programnya pemerintah ya. Kemudian untuk faktor resiko menderita pneumonia biasanya adalah usia. Kalau jamaah haji ya usia-usia yang lansia gitu, yang sudah sepuh, itu lebih berisiko untuk menderita pneumonia. Kemudian lingkungan yang kurang bersih, yang lembab, kurang sinar matahari, itu lebih berisiko. Kemudian kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat ini lebih berisiko untuk menderita pneumonia, seperti merokok. Nah, kemudian jamaah yang menderita penyakit-penyakit seperti gula, asma, PPOK, stroke, itu juga lebih berisiko untuk terkena pneumonia. Nah, itu tadi sedikit mengenai penyakit-penyakit menular. Ini
ada tambahan mengenai penyakit menular yang berpotensi wabah. Kalau tadi mungkin tidak berpotensi wabah, tapi kalau yang beberapa ini akan bisa menyebabkan wabah. Jadi wabah itu adalah kejadian terjangkitnya penyakit menular yang jumlah penderitanya bisa meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu atau daerah tertentu, serta bisa menimbulkan malapetaka. Ini berdasarkan definisinya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah. Jadi di pelaksanaan haji itu berkali-kali terjadi wabah. Di kitab Bidayatun Nihayah karya Ibnu Katsir itu tahun 900-an Masehi itu pernah terjadi wabah yang namanya itu Al-Mashri. Jadi pada saat itu menyerang onta sama manusia, yang jadi kabilah-kabilah yang mau berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji itu sebagian besar meninggal dunia. Jadi tidak cuma manusianya tapi juga ontanya. Itu disebutnya di kitab itu namanya Al-Mashri. Kalau sekarang mungkin MERS, mungkin kalau ketemu gitu mungkin itu penyakit MERS mungkin loh ya. Tapi kita nggak tahu. Nah setelah itu masih berulang kali terjadi wabah atau epidemi atau endemi di pelaksanaan ibadah haji selanjutnya. Nah ini salah satunya adalah kolera. Jadi kolera ini kita tahu dia gejalanya adalah diare. Nah, yang diakibatkan oleh bakteri yang namanya Vibrio cholera. Nah, kolera ini ditularkan lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi atau mengandung bakteri tadi. Nah, gejalanya itu tadi diare, cair, dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Nah, kemudian ada juga mual, muntah, dan kram perut. Nah, kolera ini dulu pernah pada tahun 1800-an itu disebutnya epidemi Hindia. Jadi pada 1831 jamaah haji yang dari India itu ada yang membawa kuman Vibrio cholera ini ke Arab Saudi saat mau haji. Kemudian terjadi wabah kolera di sana. Kalau zaman dulu belum seperti sekarang antibiotik bermacam-macam, obat-obatan bermacam-macam, sehingga penanganannya tidak seperti sekarang. Jadi banyak jamaah haji yang saat itu meninggal dunia. Nah itu mulai tahun 1831 itu langsung banyak yang meninggal. Kemudian beberapa tahun kemudian terulang lagi sampai beberapa kali pernah ibadah haji itu tidak diadakan atau diberhentikan karena wabah kolera itu di tahun 1800-an itu. Nah, padahal kalau misalnya kita tahu sekarang, yaitu yang penting menjaga kebersihan diri, lingkungan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Intinya seperti itu untuk pencegahannya. Tapi zaman dulu ilmunya kan belum seperti sekarang, jadi banyak korbannya. Nah, ini penyakit yang berpotensi wabah selanjutnya, yaitu MERS-CoV gitu ya namanya, atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Jadi ini penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Jadi virus corona itu bukan COVID-19 saja, tapi yang MERS-CoV itu juga virus corona. Jadi ini pernah jadi wabah di
Arab Saudi tahun 2013. Gejalanya ada demam, batuk, sesak nafas, kemudian ada gangguan pencernaan, bisa diare, mual muntah, nyeri otot, bisa jadi sampai ke pneumonia. Nah, faktor resikonya lagi-lagi usia. Jadi yang berusia lanjut itu lebih berisiko. Nah, padahal jamaah kita sebagian besar adalah jamaah usia lanjut. Kemudian faktor resikonya sistem kekebalan tubuh yang menurun atau yang melemah. Makanya sebagai jamaah kita harus senang selalu biar paling tidak sistem kekebalan tubuhnya masih bagus. Faktor resiko selanjutnya konsumsi daging unta yang kurang matang atau susu unta yang tidak steril. Jadi sebelum-sebelumnya jamaah haji itu kan biasanya atau umroh itu nanti ziarah ke tempat-tempat tertentu, kemudian nanti mampir ke peternakan unta, kemudian nanti minum susu unta dan sebagainya. Nah, salah satu hewan penular MERS-CoV ini adalah unta tadi. Nah, jadi pada mulai 2013 ke sini itu dari pemerintah Arab Saudi sudah melarang untuk kontak dengan penderita MERS atau unta. Jadi sudah nggak boleh ke peternakan unta, nggak boleh foto dengan unta. Kalau mungkin yang sudah pernah umroh atau haji sebelumnya kan biasanya ada yang foto dengan unta, ada yang naik unta begitu. Kemudian pencegahan selanjutnya ada yang cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian pakai masker dan menerapkan etika batuk. Jadi kalau batuk ya ditutup gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah Ebola. Jadi Ebola itu disebabkan oleh virus yang bisa juga sakitnya disebut Ebola hemorrhagic fever, demam berdarah Ebola. Ini penyakit yang mematikan karena mengganggu pembekuan darah. Jadi ada kebocoran vaskuler, mengganggu pembekuan darah sehingga beberapa organ itu tidak bisa berfungsi dan akhirnya bisa shock, kekurangan cairan, bisa sampai meninggal. Nah, gejalanya 2 minggu sampai 3 minggu setelah tertular ada demam tinggi, sakit kepala, nyeri tenggorok, nyeri sendi, diare berdarah atau tidak berdarah, ada muntah, kemudian nafsu makan menurun atau tidak ada, dan ada kram perutnya. Nah, sebentar. Ebola ini asalnya itu dicurigai dari Afrika. Jadi tahun 2014 sampai 2016 itu sampai tidak ada visa tidak diberikan visa untuk calon jamaah haji yang berasal dari Liberia, Sierra Leone, itu karena di sana terjangkit kasus Ebola yang sangat tinggi, sehingga biar tidak menularkan pada tahun 2014 sampai 2016 itu negara-negara itu tidak diberikan visa. Jadi biar tidak sampai Ebola itu ke Saudi Arabia kena kepada calon jamaah haji. Nah, ini yang sekarang lagi tren yaitu COVID-19. Ini sudah Bapak Ibu ketahui. Jadi penyakit ini merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona 2, SARS-CoV-2. Nah, gejalanya Bapak Ibu udah familiar, ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, kelelahan, sesak nafas, tidak bisa membau, dan sebagainya. Pencegahannya seperti yang sampai saat ini masih kita lakukan, yaitu 5M, 3T, dan vaksinasi COVID-19. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Imron, bahwa dari Arab Saudi, berkaca dari umroh yang kemarin sudah sempat dibuka, untuk ke Arab Saudi sekarang selain meningitis juga kita
kita besok dipersyaratkan untuk vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Kalau dulu awal-awal 2021 itu hanya beberapa vaksin saja yang diperbolehkan untuk masuk ke Saudi Arabia, tapi yang umroh terakhir kemarin pokoknya vaksin COVID dari produsen manapun asal dia dosisnya lengkap diperbolehkan. Jadi jangan khawatir, saya dulu divaksinnya pakai Sinovac gitu, itu nggak apa-apa, yang penting dosisnya lengkap. Kalau bisa dilakukan booster gitu. Nah, jadi ini ya untuk vaksinasi COVID-19 bisa pakai Sinovac, bisa pakai Astra, bisa pakai Novavax, bisa pakai Moderna, bisa pakai Pfizer, bisa pakai Johnson & Johnson, tapi di tempat kita nggak ada. Jadi yang penting adalah kita dosis lengkap, yaitu 2 kali vaksinasi. Kalau memang masih memungkinkan untuk booster, Bapak Ibu segera saja untuk vaksinasi booster untuk COVID-19 ini. Tidak usah milih-milih, saya maunya pakai Moderna saja boosternya, atau saya maunya pakai Pfizer aja. Seadanya dan jadul banget sih. Tergantung dari ketersediaan vaksinnya, begitu nggih. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting, yaitu meningitis meningococcus. Jadi meningitis ini inflamasi atau radang pada daerah meninges gitu ya. Jadi selaput otak yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang namanya Neisseria meningitidis. Nah, tanda gejalanya ini ada demam, nyeri kepala, kemudian kaku kuduk. Bisa jadi ada mual, muntah, terus fotofobia. Jadi dia takut sama cahaya, lebih memilih di tempat yang gelap. Kemudian ada penurunan kesadaran dan disorientasi. Untuk kasus meningitis ini sebenarnya sudah pernah terjadi wabah tahun 987. Saat itu di Arab Saudi saat musim haji hampir 10.000-an jamaah haji terinfeksi. Makanya setelah itu dikembangkan gimana caranya biar tidak menjadi wabah atau menjadi persoalan. Sampai akhirnya akhir abad 20-an ditemukan vaksinasi meningitis, sehingga mulai tahun 2002 vaksin meningitis diwajibkan sebelum melakukan umroh maupun ibadah haji. Nah, biasanya yang jadi pertanyaan kemarin saya juga barusan dapat itu adalah vaksin meningitis itu halal atau haram. Jadi ini fatwa dari MUI nomor 6 tahun 2010 tentang vaksin meningitis bagi jamaah haji atau umroh. Jadi yang diberikan kepada jamaah haji kita di Indonesia itu adalah yang Menveo ini, yang Menveo meningokokal. Jadi hukumnya halal. Nah, dan itu gratis. Tadi di chat ada yang menanya itu gratis atau tidak vaksin. Jadi vaksin yang gratis yang dibiayai oleh pemerintah itu untuk jamaah haji, yang satu adalah meningitis ini, meningitis meningococcus, yang kedua adalah vaksin COVID. Di luar itu Bapak Ibu harus vaksin sendiri, tidak difasilitasi. Misalnya seperti vaksin influenza atau vaksin pneumokokus, nah itu bisa nanti Bapak Ibu searching sendiri di daerahnya mana yang rumah sakit yang melayani vaksin-vaksin tersebut. Gitu. Jadi nanti nggak perlu nanya lagi ini halal atau haram gitu ya. Jadi yang diberikan kepada jamaah haji itu adalah yang Menveo meningokokal itu halal. Dan kalau untuk yang di DIY sendiri, setahu saya vaksinnya sudah sampai DIY, sudah didistribusikan ke
kabupaten kota masing-masing. Nah, rencananya insya Allah mulai minggu depan, mulai besok Senin, itu sekalian akan dilakukan vaksinasi. Nanti vaksinasinya untuk yang meningitis ini sesuai dengan kemarin Bapak Ibu vaksin meningitisnya yang sebelumnya di mana, gitu ya, karena kebijakan masing-masing daerah sendiri. Misalnya kayak di Gunung Kidul itu yang kemarin dijadikan di suatu tempat kemudian divaksin, bisa seperti itu. Mungkin ini tambahan untuk vaksin meningitis sebelum selesai. Jadi paling tidak vaksin meningitis ini diberikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum berangkat ke Saudi Arabia. Jadi untuk pengurusan visa itu dipersyaratkan adalah sudah ada vaksin meningitis meningokokus ini. Kalau diketahui nanti di embarkasi kok belum vaksin meningitis, nah dia divaksin di embarkasi, kemudian nunggu 10 hari baru berangkat. Nah, seperti itu. Kemudian jarak misalnya vaksin meningitis atau booster COVID misalnya. Nah, itu nanti lebih baik vaksin meningitis dahulu, kemudian sebulan berikutnya jaraknya antar vaksin itu adalah 1 bulan, meningitis ke COVID ataupun misalnya yang lainnya ke influenza misalnya begitu, itu 1 bulan. Jadi nanti boosternya kalau sekarang minggu ini divaksin, nanti berarti boosternya besok habis Lebaran, begitu aja. Booster COVID-nya seperti itu. Itu kalau boosternya masih tersedia. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Habis ini mungkin ada tanya jawab sedikit. Monggo Mbak Retno, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.